Selamat datang di Bicara Cinta. Kali ini gue bawa buku dari The School of Life lagi. Kan kemarin-kemarin kita udah sempat bahas soal kencan, ya kan, perkencanan duniawi. Sekarang nih naik satu level nih. Judul bukunya adalah Why You Will Marry the Wrong Person. Jadi buku ini tuh terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah Why You Will Marry the Wrong Person, gitu, sama kayak judul bukunya. Terus yang kedua, kapan kita siap menikah. Dan yang ketiga, kenapa cerita-cerita cinta itu menghancurkan kisah cinta kita yang sebenarnya. Nah, sebenarnya yang bikin gue tertarik tuh bagian 3-nya doang gitu kan. Sama bagian 2 lah. Kayak, kapan sih kita siap nikah dan segala macam. Pasti kan sebagian dari kita pasti pernah ditanya ya, kayak, kapan punya pacar? Pacar kamu mana? Kok nggak dibawa? Kok nggak dikenalin gitu? Atau kalau gue ini pas lagi lebaran, kok belum nikah-nikah? Jangan karir terus dong ya dikejar. Kita tuh sering ditanya misalnya kapan nikah, tapi nggak ditanya, tujuan lo nikah apa sih? Ya, mohon maaf nih ya, kita kan di masyarakat Indonesia yang lumayan konservatif gitu ya. Terus lo berharap lo ditanya, tujuan lo menikah apa sih? Kenapa lo pengen nikah? Ya ampun, itu kayaknya udah jauh banget gitu menurut gue. Jadi kalau misalnya ada yang nanya tentang nikah dan pacaran dan segala macam, atau mana pasangan lo, cuy, jangan terlalu GR. Ini tuh cuman basa-basi doang sebenarnya orang-orang ini. Jadi jangan dianggap serius banget gitu. Buku ini bikin gue menyadari satu hal, bahwa ternyata gue tidak cukup mengenal dengan diri gue sendiri, apalagi untuk kenal sama orang lain, terus lo mengharapkan relasi yang sehat gitu. Wah, itu lumayan menampar sih sebenarnya gitu ya. Back then ketika gue umur 20-an gitu ya, lagi punya banyak gairah mengejar cinta, atau lebih tepatnya mengejar cowok-cowok idaman gitu ya, dari zaman sekolah sampai zaman gue kuliah sampai pas lagi kerja dan segala macam. Yang gue kejar adalah orang lain, sementara gue tuh nggak kenal siapa diri gue yang sebenarnya. Padahal ini secara de jure itu kan yang paling dekat sama kita sendiri ya, jiwa raga badannya sudah melekat, tapi kita tidak kenal. Dan gue yakin sih nggak cuman gue ya yang tidak mengenal baik dengan diri sendiri, tapi banyak di antara kita yang tidak sadar aja karena belum menggali. Nah itu dia yang akhirnya bikin kita nggak tahu apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Misalnya gini nih, gue pengen cowok yang lulusan teknik. Kembali ke episode sebelumnya yang gue bilang soal cewek-cewek tuh banyak tertarik sama cowok-cowok yang ngulik, cowok-cowok yang berkutat di craftsmanship gitulah. Ada benernya dan gue agree sama pernyataan itu. Gue tuh ngejarnya cowok-cowok teknik. Jadi di kampus itu tuh ada danau gede banget, terus ada jembatan. Nah, namanya tuh jembatan Texas, teknik sastra. Jadi kalau nyebrang jembatan itu tuh udah ada fakultas teknik. Gue tuh suka nongkrong di kantin teknik, cuy. Jiwa betina gue tuh lumayan bergairah nih kalau misalnya ngelihat cowok-cowok teknik nih, wah kayak gimana segala macam segala. Padahal mah dideketin juga enggak gitu kan, making a move juga enggak. Makanya kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita cari, ya begitulah adanya gitu kan, kayak cuman ya iseng-iseng doang nyoba-nyoba, tapi nggak tahu apa goalsnya. Selain itu, gue tuh pengen banget punya cowok yang tinggi, minimal 170 cm gitu. Atau, wah gue pengen kayak siapa lah, misal kayak Ariel gitu ya. Ariel, tua banget ya gue. Kita tuh cuman tahu kriteria-kriteria yang kelihatan doang. Tapi kan kita nggak tahu ya kita butuhnya apa. Di buku ini tuh ngasih tahu, kita kenalan dulu sama diri sendiri aja cuy, daripada lu ngejar-ngejar orang lain tapi lu nggak tahu maunya apa. Nah yang kedua, kita tuh nggak pernah ya belajar tentang cinta di sekolah, atau ada sekolah cinta, sekolah asmara gitu kan, nggak ada ya. Nggak ada jurusan-jurusan yang mempelajari cinta secara spesifik. Ini secara universal aja ya, misalnya cinta ke nyokap bokap lo, ke keluarga, atau ke pertemanan gitu, friendship gitu kan, atau ke relasi romantis gitu. Kita tuh nggak pernah belajar soal cinta. Makanya kalau misalnya ditanya soal percintaan, kita nggak punya pengalamannya gitu. Kita nggak punya ibaratnya data-data di otak kita atau di pengalaman kita yang melekat, itu nggak ada sama sekali. Makanya kita cuman belajar dari pola asuh si orang tua kita gitu. Atau misalnya kalau kita punya pacar terus mau nikah nih, kan kita nggak tiba-tiba ngewawancara puluhan atau ratusan couples yang udah nikah, yang udah cerai, terus kita nanya, lu kenapa nikah sama dia sih? Lu kenapa cerai sama dia? Kan enggak ya. Jadi kita tuh nggak punya informasi yang akurat, kita nggak pernah punya buku khusus panduan jatuh cinta agar kamu tidak sakit hati.
Itu kayaknya nggak ada ya. Kalaupun ada ya belakangan buku-buku self-help aja atau self-improvement tentang relationship. Nggak ada yang saklek yang bisa kita adopsi gitu, kita imitasi untuk jadi panduan di hidup gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya tahu kalau kita siap menikah? Pertama, saat kita udah nggak hitung-hitungan sama yang namanya kesempurnaan. Di sini tuh bilangnya when we give up on perfection. Jadi kita tuh udah nggak mendambakan kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu guys. Jadi jangan mengejar sesuatu yang sempurna yang nggak ada gitu loh. Cewek-cewek pasti masih ngarepin hal-hal yang seperti itu gitu sampai sekarang. Gue tuh ngerti banget ya kalau kita tuh pengen ngabisin hidup yang sucks ini dengan orang terbaik gitu atau pasangan terbaik yang kita pilih. Tapi best of the best versi kita itu tuh harus dilimitasi. Di buku ini tuh bilangnya kalau misalnya lo udah dapet pasangan yang humornya sefrekuensi, terus misalnya kalau lo kasih jokes, dia tuh nggak minta penjelasan. Kok kenapa ini lucu sih? Kenapa lo melontarkan jokes-jokes itu? Ya, kadang-kadang penting gak penting tapi bisa memperkuat hubungan gitu. Selain itu kalau misalnya kita bilang I love you atau dia bilang I love you ke kita gitu kan. Tapi ternyata tuh kita cuman pengen dikasih sesuatu, dikasih cinta, bukan kita ngasih cinta ke orang itu. Misalnya kayak pacar lo bilang I love you, ya berarti dia pengen lo ngasih cintanya ke dia gitu. Entah dalam bentuk apapun, misalnya kayak ngasih perhatian, terus dikirimin makanan gitu kan tiba-tiba, atau pas lagi ulang tahun dikasih kado, dikasih bunga, something yang lu suka banget gitu kan. Lu tuh harusnya sadar bahwa kalau misalnya lo udah dewasa dan udah mengerti arti cinta ya yang sesungguhnya. Nah, ternyata arti cinta yang sesungguhnya adalah kalau kita sudah bisa memberi cinta kepada pasangan kita. Jadi nggak cuman ngarep doang, tapi kita nggak ngasih, tapi keduanya juga bisa dilakukan gitu. Salah satu tolak ukur gimana caranya lo tahu udah siap menjadi orang dewasa atau menikah atau belum itu tuh kalau lo sudah berdamai dengan masalah-masalah administrasi dan hal-hal yang berbau rumah tangga. Nah, itu tuh lo harus bisa berdamai gitu. Lo bisa menerima sama hal-hal yang semacam itu. Jadi sebenarnya antara menjadi dewasa dan siap menikah tuh beda tipis. Kalau misalnya lo sempet nonton filmnya Ganjil Genap ya, atau baca novel Ganjil Genap, di situ kan dibilang kalau cinta itu kan cuma bertahan sekitar 4 tahun ya, paling lama gitu. Sisanya tuh dedikasi, loyalitas, komitmen, dan segala macam ditambah kesabaran. Kata buku ini nih, cocok itu belum tentu selamanya cuy. Jadi kompatibel tuh bukanlah segalanya. Jadi yang segalanya itu komitmen, yang mana konsepnya luas banget ya. Lo bisa cari tahu sendiri deh nanti. Yang terakhir, last but not least, bahwa di sini dibilang kalau cerita-cerita cinta yang kita tonton di film, di series, atau di buku-buku fiksi itu sebenarnya menghancurkan persepsi atau pandangan kita terhadap realitas atau cinta kita yang sebenarnya gitu. Kenapa? Karena di buku-buku fiksi atau di film-film itu kan dia hanya menghadirkan sebagian kisahnya dari tokoh. Oh, latar belakang si tokoh nih kayak gini nih. Enggak semua emosi itu akan dikeluarkan di film atau di buku itu ya. Contoh yang dikasih di buku ini tuh lumayan menarik ya. Ada beberapa contoh soal kerja, soal pertemanan, soal sex life gitu-gitu. Nah, yang paling ketara tuh si sex life sih. Misalnya gini, di film tuh kan kita selalu atau kebanyakan digambarkan bahwa kepuasan perempuan atau cewek itu kalau misalnya lagi ML sama cowoknya terus ada intercourse. Sebenarnya kalau di realitas nih kan lu nggak mesti ada intercourse ya, bisa lewat foreplay doang dan segala macam. Nah itu tuh yang tidak ditampakkan di kehidupan fiksi, makanya itu akan menghancurkan ekspektasi kita terhadap kisah cinta. Nah jadi kalau misalnya lu bingung atau nggak tahu nih gue akan kayak gimana ya kehidupan sama pacar gue nanti, atau kayak aduh gue nggak tahu nih akan menikah sama siapa, atau gue mau menikah tapi gak ada pasangannya ya itu derita lo ya. Pokoknya buku Why You Will Marry the Wrong Person ini adalah salah satu alternatif kalau misalnya lo pengen ngerti apa sih yang lo cari dalam hidup atau dalam relasi lo sama pacar lo sekarang, yang apakah kamu ingin menikah denganku? Iya, ngeiyain, ya lo boleh baca buku ini dulu gitu. Dan sekian aja dari gue ya, karena kalau misalnya kebanyakan nih panjang banget, nggak akan kelar sampai subuh. Dan semoga ulasan buku ini berguna buat kalian semua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan likes video gue. Jangan lupa komen juga
kira-kira buku apa sih atau romance fiction apa yang pengen gue bahas di sini gitu. Jadi biar bisa jadi referensi gue di episode berikutnya. Dadah!